kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah untuk kita pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara-saudari, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung menurun. Karena memang yang terjadi, kualitas dari kepemimpinan atau otoritas seorang pemimpin sudah kendor dan banyak berlomba-lomba menjadi pemimpin oleh dorongan ingin beroleh kekayaan. Dalam perikop kita hari ini, Paulus mengajarkan bagaimana hubungan umat Kristen dengan pemerintah. Seperti apakah pemerintah yang baik? Dan bagaimanakah orang Kristen harus bersikap terhadap pemerintah? Saudara-saudari, yang pertama, pemerintah yang baik dibangun oleh Allah dan berasal dari Tuhan sendiri. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1. Sehingga sumber nilai, hukum, ketetapan, dan berbagai kebijakan yang keluar dari si pemerintah tersebut haruslah berasal dari Tuhan. Melawan pemerintah berarti berbuat kejahatan dan membuahkan hukuman. Dalam konteks ini, tanggung jawab umat Kristen terhadap pemerintah adalah harus tunduk kepada pemerintah dan segala peraturan yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian. Yang kedua, pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan masyarakat. Itu bisa kita lihat dalam ayat 4-5. Yang pastinya, pemerintah memiliki hak untuk mengatur, namun ia tetap hamba yang harus tunduk kepada Allah. Sebagai hamba Allah, pemerintah harus melayani masyarakat dengan bersikap adil, memuji masyarakat yang berbuat baik, dan menghukum masyarakat yang berbuat jahat atau melanggar hukum atau ketetapan pemerintah. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk menciptakan kedamaian, keteraturan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Coba kita bayangkan, bagaimana negara ini jika tanpa pemerintah? Saudara-saudari, semua tujuan kedamaian tidak akan tercapai jika kejahatan dan pelaku kejahatan dibiarkan begitu saja. Tentu di balik semua ini adalah karena ada pemerintah, ada polisi yang mengambil keamanan, ada pemerintah yang menentukan ketetapan atau aturan. Oleh karena itu, tanggung jawab orang percaya adalah menjauhi tindakan kejahatan dan melakukan seluruh peraturan kenegaraan yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan. Ketiga, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat 6 sampai ayat 7. Isu pengumpulan pajak dan bea cukai menjadi hal yang penting di dalam bagian ini. Pengelola pajak dan cukai juga disebut sebagai pelayan-pelayan Allah yang seharusnya jauh dari keinginan untuk melakukan korupsi ataupun pemerasan terhadap masyarakat. Pajak dan cukai harus didistribusikan secara tepat
kepada orang-orang yang layak menerimanya. Maka umat Kristen pun wajib membayar pajak dan segala bentuk tagihan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kedamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, marilah taat dan hormat kepada pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dalam menjaga dan melestarikan serta mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, siapapun pada saat ini yang menjadi pemerintah kita, yang menjadi aparat kita, marilah menghormati mereka. Baik atau tidak baik mereka adalah tetap pemimpin kita. Mereka adalah tetap pemerintah kita. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita patut berdoa kepada Allah supaya kiranya Allah tetap memelihara mereka. Allah tetap menuntun mereka sehingga mereka dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seperti layaknya Allah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita sebagai orang yang termasuk bagian pemerintah, bahkan kita sebagai masyarakat, marilah bergandengan tangan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang tinggal di dunia ini. Jikalau kita sebagai pemerintah, marilah kita memerintah dengan adil dan dengan sejahtera. Dan jikalau kita sebagai masyarakat, marilah kita melakukan dan menghormati pemerintah kita layaknya kita menghormati Allah. Sebab pemerintah adalah wakil Allah dalam mensejahterakan kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semua. Amin.